Halo Bes, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan aman dan terkendali ya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas film horor yang berjudul The Nun 2. Film ini merupakan sequel dari film pertama dan masih menceritakan tentang perfalakan, di mana Suster Irene yang harus kembali berhadapan dengan sosok iblis jahat dan terkutuk yang bernama Falak. Kuy, lanjut simak alur ceritanya. Stay watching, not sleep. Find out what it wants and where it's going next. The church would like you to investigate. You are the only person alive who has dealt with something like this. Kisah bermula pada tahun 1956 di Perancis. Kita diperlihatkan dengan seorang anak altar bernama Jack dan seorang pastor yang berada di dalam gereja. Pastor itu kemudian menyuruh si anak untuk mengambilkan sebotol anggur di ruang bawah tanah. Setiba di ruang bawah tanah, anak itu merasakan kehadiran entitas lain yang mengganggu. Ketika akan mengambil botol anggur tersebut, lalu tiba-tiba botol yang akan ia ambil pun seketika pecah. Kemudian anak itu bergegas kembali dan memberitahukan pada sang pastor bahwa ada seseorang di dalam ruangan tersebut. Mereka berdua pun menuju ke ruang bawah tanah untuk memeriksanya. Di ruangan itu tidak ditemukan siapapun. Sang pastor hanya melihat air yang ada di dalam wadah yang sudah menyusut. Lalu hal tak terduga pun terjadi. Pastor itu tiba-tiba diserang oleh entitas lain dari arah kegelapan, yang pada akhirnya pastor itu pun tewas seketika. Beberapa tahun setelah Suster Irene berhasil mengusir Falak dari biara Senkarta, kini ia kembali bertugas menjadi biarawati dengan hidup damai di tempat baru. Di sana Irene menemukan teman baru yang bernama Suster Debra. Suster itu dikenal sebagai suster yang nakal dan tidak patuh terhadap peraturan biara. Di scene berbeda terlihat kepala biara sedang bercerita tentang seorang suster yang berhasil mengalahkan sosok iblis yang ada di biara Senkarta beberapa tahun silam dengan cara memberikan darah Kristus pada si iblis. Suster yang dimaksud tak lain adalah Suster Irene. A vial which contained the blood of Jesus chose to look like one of them. Now we know that a demon can take any form. Scene berpindah ke sebuah sekolah lokal. Terlihat di sana seorang pria bernama Maurice yang berprofesi sebagai tukang kebun di sekolah tersebut. Maurice seorang pria yang dalam alur cerita sebelumnya pernah membantu Suster Irene saat mengalahkan iblis Falak di biara Senkarta. Good morning, Maurice. Captain? Maurice berteman baik dengan seorang murid yang bernama Sophie yang merupakan anak dari seorang guru di sekolah itu. Maurice kerap membantu Sophie yang selalu dirundung oleh teman-teman sekolahnya. Kita panggil saja mereka geng ubur-ubur. Knows you should treat everyone with kindness and respect. This is not a playground. Get to class. Di scene lain terlihat seorang bocil yang biasa mengantarkan stok makanan ke sekolah tersebut. Ia sedang menyimpan stok makanan di gudang penyimpanan. Tak berselang lama, bocil itu dikejutkan oleh penampakan sosok Maurice disusul dengan kemunculan sosok Falak yang tiba-tiba langsung menyerang si bocil. Malam itu, Suster Irene bermimpi tentang Maurice yang kerasukan meminta pertolongannya. Save me, sister. Di keesokan pagi, berita informasi tentang kematian seorang pastor yang terbakar mulai terdengar ke Vatikan. Mengetahui itu, petinggi Vatikan kembali turun tangan untuk menelusuri kasus tersebut. Mereka meminta Suster Irene untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi di gereja itu hingga mengakibatkan tewasnya seorang pastor. I can't do it. Can't or won't. You don't know what happened at St. Carta.
Awalnya, Suster Irene menolak karena kejadian sebelumnya saja sudah cukup membuatnya trauma. Bahkan, Pastor Brooke, rekannya, sampai meninggal ketika menghadapi iblis falak. Karena tidak ada seorang pun yang bisa menangani iblis falak selain Suster Irene, akhirnya Suster Irene terpaksa menerima perintah petinggi Vatikan untuk menyelidiki kasus kematian seorang pastor yang tewas terbakar. Di keesokan harinya, Suster Irene pun meluncur ke Perancis. Tanpa ia ketahui sebelumnya, ternyata Suster Debra pun ikut dengannya. Suster Debra pergi tanpa sepengetahuan pihak biara. Suster Debra ingin melihat mukjizat dan berharap bisa menambah kembali keimanannya yang saat ini goyah setelah kematian ibunya. Ia nekat mengikuti Suster Irene karena ingin mengetahui kebenaran tentang iblis yang dapat dikalahkan hanya dengan minuman anggur. Dengan begitu, ia berharap bisa mengembalikan keimanannya. It's kind of hard to believe. It's an act of faith. I see the priest stand up and say he turned the wine into the... Scene berpindah. Pagi itu, Sophie kembali dirundung oleh geng ubur-ubur. Mereka mengajak Sophie memasuki gereja yang sudah lama tidak digunakan. Di dalam gereja, mereka bermain permainan menantang iblis. Sophie diminta untuk melihat ke sebuah kaca di mana ada gambar kambing di bagian tengahnya. Begitu matahari menyoroti kaca, sinarnya menembus mata kambing dan merubah mata itu menjadi merah. Saat itulah iblis akan hadir. Lalu mereka meminta Sophie untuk fokus ke mata kambing. Sementara mereka semua pergi meninggalkan Sophie di atas kapal. Whatever you hear, don't. Tak lama kemudian muncul bayangan falak di hadapannya. Kemudian Morris pun datang membukakan pintu gereja tersebut. It's okay. It's over. Do you think it's funny? Scene berpindah. Terlihat Suster Irene yang baru tiba di sebuah biara Trascon Prancis. Ia langsung mengunjungi gereja tempat pastor itu tewas untuk mencari petunjuk penyebab kematiannya. Salah seorang suster yang ada di gereja memberitahu kalau ada seorang anak yang melihat peristiwa sebelum kematian sang pastor. Anak itu bernama Jack. Suster itu juga memberitahu pada saat kejadian ada seorang musafir pria yang baru beberapa hari ini meninggalkan gereja. Pria itu berasal dari Rumania yang bernama Perancis. Namun sampai saat ini pihak gereja belum mengetahui kemana perginya pria tersebut. Used to call him Frenchie. Mendengar itu, Suster Irene baru menyadari kalau iblis falak pernah merasuki tubuh Morris ketika menangani kasus kematian biarawati di gereja Saint Carta. Irene juga teringat pada saat terakhir pertemuan mereka, Morris mengatakan bahwa dirinya akan pergi ke Hongaria. Well, this is my youngster. At least Hungary is. Akhirnya Irene mulai menemukan titik terang penyebab kematian sang pastor. Irene sedikit bercerita pada Debra mengenai kejadian di gereja Saint Carta, bahwa Morris pernah menyelamatkannya saat menghadapi iblis falak. He saved my life. When I faced the demon, he came back for me. Scene berpindah. Terlihat Kate menghampiri Morris untuk mengucapkan terima kasih karena banyak membantu Sophie. Sophie baru menceritakan pada Kate sang ibu tentang kenakalan anak-anak geng ubur-ubur yang selama ini selalu merundungnya. I should get back to the children. Sure, yes. And I should get back to my work. Saat Sophie memperhatikan Morris di balik kaca, ia melihat ada yang aneh pada Morris yang terdiam menatap ke lantai atas. Setelah itu, Sophie mendengar suara ibunya yang memanggil namanya. Suara itu berasal dari lantai atas. Kemudian Sophie pergi menuju ke lantai atas. Namun di sana ia tidak menemukan ibunya, melainkan ia bertemu sosok falak di lantai atas yang berusaha mengganggunya. Di lantai atas, sebuah dinding yang lembab, terlihat penampakan sosok yang menyerupai wajah si iblis. Scene berpindah. Irene mencari sebuah penginapan di kota.
Irene tidak sengaja melihat Jack yang sedang bermain bola bersama teman-temannya. Irene pun mendekati dan menanyakan apa yang terjadi pada malam saat seorang pastor terbunuh. Mendengar itu, Jack langsung berlari. Ia lebih memilih tutup mulut dan menghindari pertanyaan Irene. Irene berusaha mengejarnya. Sesampai di sebuah lorong, Irene terkejut melihat majalah yang ada di mading tiba-tiba bergerak sendiri. Kemudian menyusun sebuah gambar yang menampilkan penampakan sosok Falak. Irene juga diperlihatkan dengan sebuah ritual di mana sosok Falak sedang dicungkil kedua bola matanya oleh seorang pria. Lalu Irene mendadak tidak sadarkan diri. Di scene berbeda terlihat Morris sedang terdiam di depan gereja menatap ke arah pintu masuk gereja tua yang sudah lama ditutup dengan tatapan kosong. Lauren, sang pemilik yayasan sekolah tersebut yang melihatnya, segera menyadarkan Morris. Lauren yang penasaran kemudian masuk ke dalam gereja. Lauren melihat penampakan sosok bocil yang diduga adalah Cedric putranya. Saat ia mendekati, lalu tiba-tiba Lauren pun tewas di tempat akibat diserang oleh sosok Cedric putranya yang sudah dipengaruhi dan dikendalikan oleh iblis Falak. Di keesokan pagi terlihat Irene yang baru tersadar sedang ditangani oleh seorang dokter. Kemudian Debra menanyakan apa yang terjadi pada malam itu. Irene bercerita bahwa ia menemukan titik terang tentang keinginan Falak. Iblis itu menginginkan hadiah dan peninggalan kuno. Iblis itu memanfaatkan Morris untuk menemukan apa yang iblis itu cari. Suster Debra memberitahu saat Irene tidak sadarkan diri, seorang anak di altar mendatanginya dan memberikan sebuah kalung rosario. Kemungkinan kalung rosario itu milik Pastor Nauret yang tewas terbakar. Dalam kalung itu terdapat sebuah simbol yang mungkin dapat memberikan petunjuk. Debra kemudian menunjukkan sebuah foto korban yang sedang memegang kalung tersebut. Mereka pun berencana esok malam pergi ke kantor arsip Katolik untuk mencari tahu asal-usul kalung rosario tersebut. Di keesokan pagi di dalam gereja, Kate menemukan tubuh Lauren sudah tidak bernyawa. Melihat itu, Kate segera menghubungi petugas untuk mengevakuasi jenazah Lauren. Pagi itu, Kate meminta bantuan Morris untuk mencari Sophie, karena pagi itu ia belum terlihat. Kemudian Morris menemukan keberadaan Sophie di lantai atas yang terlihat sedih atas kematian Lauren. Sophie bercerita kalau sebelumnya Lauren tidak pernah memasuki gereja itu. Ia tidak mengerti kenapa saat malam kejadian Lauren bisa berada di dalam gereja. Sophie menganggap ada kekuatan jahat di sekolahnya. Malam itu terlihat Irene dan Debra mengunjungi kantor kearsipan. Ia menemui seorang pastor untuk bertanya mengenai asal-usul kalung rosario yang ia temukan di gereja Tarascon. Pastor itu kemudian bercerita bahwa pihak Vatikan baru menginformasikan iblis Senkarta telah kembali. Sang pastor juga memberi penjelasan mengenai liontin yang ada pada rosario itu melambangkan keluarga Santo Lucia dari Saragossa. Pastor itu kemudian menambahkan jika korbannya seharusnya dari keturunan Santo Lucia. Irene baru menyadari berdasarkan penglihatannya sosok iblis itu menginginkan mata. Pastor itu membenarkannya. Berdasarkan arsip, ketika Santo Lucia terbunuh, mereka mengejar keturunannya yang berhasil sembunyi di penjuru belahan dunia. Pada saat itu, mata Santo Lucia termasuk peninggalan suci yang sampai saat ini dirahasiakan keberadaannya. Sang pastor juga menambahkan, iblis itu dulunya adalah malaikat. Tuhan mengusirnya dan melucuti dia dari kuasa yang Tuhan berikan. Iblis itu ingin mengembalikan kekuatannya, karena benda yang ia cari selama ini memiliki kekuatan besar. According to letters that he wrote to the Vatican, he buried the eyes. Somewhere, my memory serves me correct, this one found its way to a monk. No basalt or winery. It's a boarding school. Setelah mendapatkan informasi yang cukup jelas, Irene pun segera meluncur ke Perancis. Di scene berbeda malam itu, Morris dan Kate sedang merayakan sesuatu.
Terlihat kegembiraan di wajah Sophie yang sangat menginginkan Kate ibunya menjalin hubungan dengan Maurice. Namun tiba-tiba Maurice terjatuh. Terlihat pada leher Maurice ada simbol salib terbalik yang menandakan iblis itu sudah menguasai tubuh Maurice. Lalu keanehan pun terjadi. Mengetahui ada sosok Falak di sekitar mereka, Maurice mengajak Sophie dan Kate untuk keluar dari dalam kamar. Akhirnya di sebuah lorong, Maurice bertemu dengan Irene. Maurice menjelaskan bahwa iblis itu telah kembali. Kini iblis itu berada di sini. Tak berselang lama, iblis itu mulai menguasai tubuh Maurice. Iblis Falak mulai menyerang Irene dan Debra. Kemudian Irene mulai membacakan doa-doa pengusiran iblis untuk mengusir iblis Falak yang merasuki tubuh Maurice. Debra memukul Maurice dengan sebuah kayu. Setelah Maurice tak sadarkan diri, mereka segera mengikat tubuh Maurice. Kemudian Irene memasuki gereja untuk mencari benda peninggalan kuno yang tak lain bola mata Santa Lucia yang terkubur di bawah gereja. Sophie menceritakan tentang permainan bersama geng ubur-ubur mengenai kaca yang bergambar kambing. Jika mata kambing tersebut berwarna merah, itu pertanda sosok iblis telah hadir. Kemudian Debra mulai menyoroti di balik kaca yang menggambarkan kambing tersebut. Ternyata setelah disoroti menunjukkan sebuah titik dari arah mata kambing tersebut. Irene pun segera menggali titik tersebut. Di scene lain, kedua teman Sophie yang selalu merundungnya tiba-tiba bangun dari tidurnya karena mendengar suara dari lantai atas. Mereka pun pergi menuju lantai atas untuk melihatnya. Kembali ke Irene. Ternyata di sana ia berhasil menemukan benda kuno yang mereka cari. Di dalamnya terdapat 2 bola mata Santa Lucia. Debra yang melihat temannya Sophie sedang mengendap-endap segera membawa anak itu masuk ke dalam kamar. Lalu keanehan pun mulai terjadi. Di dalam asrama kamar anak-anak, Falak mulai menyerang satu persatu anak-anak tersebut. Maurice yang masih dalam pengaruh Falak kembali tersadar. Dia mulai menyerang Irene untuk merebut benda kuno tersebut. Kemudian Sophie mengambil benda tersebut. Dia segera berlari, menghindar, dan bersembunyi dari kejaran si iblis. Saat anak-anak melihat ke kamar Lauren melalui ventilasi udara, mereka melihat sosok Lauren yang sedang berdiri membelakangi mereka. Lalu tiba-tiba di tempat berbeda, Irene yang baru tersadar segera mencari keberadaan Sophie. Singkat cerita, Irene berhasil menemukan Sophie. Kemudian Sophie menyerahkan benda kuno tersebut. Iblis itu kembali menyerang Irene dan berusaha merebut benda tersebut. Irene yang dibantu oleh kekuatan yang berasal dari benda tersebut akhirnya mampu melumpuhkan Maurice. Namun tak cukup sampai di situ, iblis itu berusaha mengelabui Irene hingga berhasil merebut benda tersebut dan berhasil mengembalikan kedua bola matanya. Kini iblis itu menjadi sosok iblis yang sangat kuat. Iblis itu mulai menyerang dan berusaha membakar tubuh Irene. Namun Debra berhasil menyelamatkannya. Di persembunyiannya, Debra dan Irene melihat tumpahan wine. Maurice yang sudah dalam pengaruh iblis Falak berusaha membunuh Sophie. Irene dan Debra mulai menyatukan doa mereka dengan penuh keyakinan. Atas pertolongan Tuhan, mereka berdua berhasil mengalahkan si iblis. Dengan kekuatan doa, secara tiba-tiba drum dan botol-botol yang berisi air anggur seketika pecah menghujani tubuh Falak. Pada akhirnya, Falak pun musnah terbakar api. Di tempat berbeda, geng ubur-ubur yang sering merundung Sophie pun semua selamat dari teror iblis Falak. Irene juga berhasil menyelamatkan Maurice dari jeratan iblis yang terkutuk. Sedikit pesan yang bisa saya sampaikan dalam alur cerita kali ini, tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan Tuhan, dan tidak ada yang bisa menghentikan jika Tuhan sudah berkehendak. Saya Kokom Komersil, pamit undur diri. Thanks for watching, Best. Bye!